Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dokter Gigi Wawan Sumantri. Hari ini saya ingin bikinkan video kembali, kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi video ini adalah video tentang tips mengatasi rasa nyeri atau rasa linu setelah kalian pasang behel gigi. Nah, karena video ini sangat dibutuhkan untuk kalian semua, khususnya untuk kalian yang sudah pasang behel tapi masih merasakan ngilu atau nyeri di giginya setelah dipasangkan behel atau justru setelah kontrol behel di setiap bulannya. Seru sekali saya bikinkan konten ini karena ini sangat bermanfaat sekali. Beberapa menanyakan, dok gimana sih caranya supaya tidak terlalu sakit, supaya tidak terlalu nyeri, supaya tidak terlalu linu dok. Soalnya sangat mengganggu sekali. Apakah bisa makan atau memang tidak bisa makan sama sekali? Oh, jelas itu tidak. Oke, jawabannya ada di video ini semua. Ternyata setelah saya kumpulkan beberapa tipsnya, ternyata ada 11 tips untuk mengatasi nyeri karena pasang behel gigi. Menarik bukan? Oke, kita lanjut saja. Bagi yang baru, seperti biasa, selamat datang di channel Dokter Gigi Wawan. Channel ini channel bermanfaat buat kesehatan gigi kalian, terutama di playlist ini tentang estetik gigi. Oke, subscribe dulu supaya kalian tahu info menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kalian semua. Yang sudah lama, terima kasih banyak sudah bertahan di channel ini. Dan pastinya kalian selalu sehat untuk masalah kesehatan gigi dan mulutnya. Karena setiap harinya saya khususkan untuk kalian menginformasikan kesehatan gigi dan mulut kita. Oke, subscribe dulu untuk kesehatan gigimu. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Ini ada 11 tips mengatasi nyeri karena pasang behel gigi. Nah, seperti yang kita ketahuin, bahwasannya kalau gigi dipasangkan alat behel gigi atau alat ortodontik atau sering disebut kawat gigi, itu pastinya merasa penuh sekali dan merasa gigi tersebut ya banyak tekanan dan banyak pergerakan, apalagi itu bisa menggerakkan gigi dari ujung kanan sampai ujung kiri. Ya, itu diakibatkan oleh daya mekanik alat ortodontik tersebut atau alat behel gigi tersebut yang berfungsinya untuk merapikan gigi atau menggerakkan gigi ke posisi yang seharusnya dari keadaan malposisi atau keadaan posisi yang tidak seharusnya. Bisa typing, bisa berjejal, bisa renggang-renggang. Dan itu pastinya dipakaikan kawat gigi, dipakaikan behel gigi, pasti punya tujuan baik untuk perawatan gigimu. Nah, karena daya mekanik itulah, maka gigi kita akan terasa linu akibat dari penarikan dari alat-alat ortodontik tersebut. Bisa jadi karena wire yang diaktifkan oleh power O atau power change, karet-karet yang aktif ditempelkan di dalam gigi-gigi yang akan dirapihkan. Nah, tenang saja, rasa sakit itu akan berakhir di 1 minggu pertama. Ya, jangan khawatir, biasanya hari pertama itu mulai kencang sampai hari ketiga, bahkan sampai hari ketujuh. Nah, di saat gigi itu kencang, sebenarnya pergerakan gigi pun belum terjadi. Pergerakan gigi terjadi pada saat gigi kalian itu tidak merasakan sakit kembali. Nah, gini contohnya. Pada saat pemasangan, itu akan rasa kencang banget. Kayak ya kenceng banget lah, ibaratnya
Jadi buka mulut aja kayak kehilangan gigi dan kenceng, kemeng gitu ya. Terus dia tuh menekan banget. Nah, itu sebenarnya daya mekanik tersebut sedang melunakkan tulang periodontal atau tulang gusi. Nah, di saat itulah gigi-gigi yang tertanam dalam tulang periodontal itu dia menghancurkan tulang-tulangnya dulu. Pada saat hari ketujuh, pada saat gigi kita tidak sakit lagi karena daya mekanik ortodontik atau behel gigi, disitulah gigi sesungguhnya bergerak. Jadi, di sini saya memantapkan buat kalian, meyakinkan buat kalian semua yang sedang melakukan perawatan behel gigi, itu sabar dulu dan nunggu pergerakan gigi itu waktu demi waktu. Yang penting kalian rajin kontrol, akan membuktikan pergerakan gigi itu yang tadinya kurang baik jadi lebih baik posisinya. Seperti itu. Nah, di situ saya banyak sekali pertanyaan, "Dok, iya dok, memang dok sampai 7 hari. Dari mulai hari pertama itu sakit banget dok. Terus sampai hari ke-7. Ada yang bilang seperti itu. Dan ada yang bilang, kok diem aja ya, saya bilang gitu kan. Terus saya tanya, emang gak sakit mbak? Enggak tuh dok, biasa aja. Malah saya nunggu-nunggu sakitnya. Hah? Sakit malah ditunggu. Nah, di situ membuktikan bahwa tingkat rasa sakit seseorang itu berbeda-beda. Jadi kalian jangan khawatir. Kalau misalkan rasa sakit itu hanyalah sementara. Oke, dari situ kita langsung saja ke tips-tips yang pertama. Jadi tips yang pertama adalah pastinya kalian itu kalau dipasangkan behel atau alat gigi, bracket gigi, behel gigi, kawat gigi itu sama aja satu sebutan. Itu usahakan makan makanan yang lunak-lunak atau yang lembut dulu carinya. Makanan atau minuman. Tips saya adalah dalam memilih makanan dan minuman, pilih makanan dan minuman yang mengenyangkan. Ya. Misalkan nih, banyak sekali teman-teman atau di antara dari kalian semua memilihnya antara bubur dan Indomie atau mie atau apalah itu mereknya. Jadi intinya antara itu. Sekarang saya kasih ide yang lain. Kalian tolong bikinkan jus. Jusnya itu jus avocado atau jus alpukat atau jus pisang. Itu bisa mengenyangkan yang berserat-serat. Terus kalian cari makanan-makanan yang seperti puding, Nutrijel, itu akan lebih enak. Yang lebih mengenyangkan lagi, kalian bisa minta ke ibu bapak atau bikin sendiri, atau kita cari ya banyak ya di Gojek-Gojek atau di online-online yang transportasi online gitu. Bisa cari singkong keju, tapi yang pilih yang lembut. Pilih yang lembut. Jadi supaya daya pengunyahannya tidak terlalu maksimal, tapi dia layak untuk ditelan karena sudah lembut duluan. Terus yang selanjutnya ada pilihan lain, yaitu kue tart. Kue tart atau cake. Ya, itu kalian bisa makan itu atau roti yang lembut-lembut. Jadi itu banyak sekali manfaatnya, serat dan bisa mengenyangkan. Nah, itu tips yang pertama. Terus tips yang kedua adalah hilangkan kebiasaan buruk kita. Kebiasaan buruk, apa itu dok? Bahasa kerennya bad habit. Bad habit adalah kebiasaan buruk seseorang yang sulit dihilangkan karena sudah terbiasa. Contohnya nih, menggertakkan gigi. Ada kan? Jadi gini. Tuh. Ada yang suka gitu, ada. Ada yang gigit-gigit kuku. Ada yang gigit-gigit pulpen atau pensil. Ada yang gigit-gigit stick es krim. Nah, itu coba dihilangkan. Kenapa? Karena kalau nggak dihilangkan, gigi kalian dengan kebiasaan buruk itu akan memperparah. Karena proses dari
daya mekanik ortodontik atau behel gigi tersebut adalah menekan dari gigi-gigi yang akar giginya tertanam di tulang periodontal atau tulang gusi. Nah, ini pastinya kesentuh aja sakit. Nah, ibaratnya musuhnya kalau pasang behel itu nah gini, ini nggak bisa, ini keras sekali, ini pasti sakit sekali, atau ngilu, linu, bisa, gitulah rasanya. Jadi hilangkan kebiasaan buruk itu dulu. Kebiasaan buruk itu sulit sekali loh dihilangkan kalau memang sudah setiap harinya. Tapi pastikan kamu pasti bisa menghilangkan kebiasaan buruk atau bad habit yang sekarang sedang terjadi. Nah, menghilangkan bad habit itu bisa untuk yang pertama dia tuh tidak menghasilkan rasa sakit, atau yang kedua itu benefitnya bisa menghindarin bracketnya pada lepas. Biasanya kalau makan yang keras-keras, gigit-gigit yang keras-keras, itu behelnya pada lepas. Nah, apalagi pada saat awal pemasangan behel gigi. Awal pemasangan behel gigi kan ibaratnya bracket ditempelin ke gigi. Nah, ini nih bracketnya kasar kata belum lekat sekali gitu ya, belum kuat sekali. Nah, kamu langsung makan yang keras, langsung gigit-gigit kuku, langsung bad habit itu masih belum dihilangkan, itu akan percuma. Ya, sedangkan behel gigi itu rawan sekali lepas. Walaupun itu cekat ya. Jadi, kalian harus berhati-hati untuk itu. Oke, itu tips yang kedua, hilangkan bad habit kalian dulu. Terus yang ketiga, pada saat kalian tidur, yakinkan di dalam diri kalian kalau tidur kalian safe. Artinya gini, ada beberapa orang, ini termasuk ke bad habit juga ya, dia tuh suka menggertak-gertak, ya. Nama kedokteran giginya bruxism atau menggertakkan gigi, menggerot. Nah, tidur pada saat menggerot itu bisa menyebabkan radang di bagian tulang-tulang periodontal, otomatis di akar-akar gigi tersebut yang digemertakkan. Nah, ini harus dihilangkan dulu. Harus yakin dulu sebelum tidur, saya yakin nggak begitu. Atau dengan cara lain, yang kedua, atau dengan cara lain, bilang ke ibu bapak atau kakak adik yang satu rumah, kalau tidur saya seperti itu, tolong dibangunkan. Nah, karena itu dapat satu, bisa menyebabkan gigi yang dipasangkan behel itu makin sakit. Nah, bisa juga behel-behel itu atau pin-pin bracket itu jadi lepas karena sering-sering ke gesek-gesek itu secara tidak sadar. Nah, itu yang dipastikan tips yang ketiga ya. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang keempat. Tips yang keempat adalah belajar rileks dan santai saja. Anggap saja ini perawatan yang memang saya jalanin untuk tujuan baik supaya giginya rapi. Apalagi nih, tujuan baiknya bukan karena estetik aja ya. Estetik memang baik sekali ya. Banyak yang membutuhkan estetik ya, tujuannya untuk merapikan gigi. Tapi selain itu, ada tujuannya sebagai tujuan untuk meraih cita-cita. Misalkan gini, saya giginya kurang rapi, tapi saya ingin TNI, ingin masuk polisi. Nah, kalau misalkan untuk melakukan perawatan merapikan gigi, berarti itu dengan behel. Nah, di situ kamu mantap, jadinya yakin. Terus kalau misalkan sudah seperti itu, jadi bisa menanggulangin rasa sakit sendiri atau rasa linunya sendiri. Bisa mengalihkan lah seperti itu. Misalkan, aduh lagi sakit. Oke, saya alihkan dengan yang lain. Saya rasa kalau misalkan itu sudah bisa kamu alihkan, itu sudah bisa menenangkan dengan cara mengalihkan rasa ngilu sakitnya karena behel gigi tersebut. Oke, nah sekarang kita lanjut ke tips selanjutnya. Tips selanjutnya adalah hindari makan makanan yang asam. Kenapa coba? Karena makanan yang asam atau minuman yang asam itu sifatnya abrasif.
abrasif itu bisa mengikis gigi. Lapisan terluar enamel itu terkikis, gampang sekali rapuh karena makan atau minuman yang sangat asam. Nah, apalagi kalau misalkan pada pemasangan behel itu kan rentan sekali luka karena kawat gigi yang runcing-runcing tersebut atau yang tajam itu bisa lebih memperparah yang namanya asam, ada luka jadinya memar jadinya bengkak. Seperti itu. Jadi kurangin makanan yang asam bila perlu dihilangkan. Karena makanan asam sendiri memang kurang baik ya, kurang baik buat gigi atau buat lambung sekalipun. Seperti itu. Terus pada saat kalian memang makan asam atau minum minuman yang asam, itu kalian tolong jangan lakukan langsung sikat gigi. Karena itu benar-benar sangat abrasif. Ini tips colongan ya. Silakan kalian aplikasikan setelah makan asam, tidak boleh menyikat gigi. Apalagi ada behel giginya, itu sangat tidak boleh ya. Jadi nunggu dulu 30 menit setelah makan asam, ya itu harus dibersihkan. Namun sekarang yang saya tekankan atau saya anjurkan, tidak boleh memakan minuman yang asam bila kalian sedang perawatan alat pasang behel gigi tersebut. Oke? Supaya bisa mengurangi rasa nyeri, linu atau sakit pada proses perjalanan perawatannya. Terus kita lanjut ke tips yang keenam. Tips yang keenam itu usahakan cari makanan atau minuman yang dingin-dingin dulu. Nah, yang dingin-dingin ini sebenarnya ada pro dan kontra nih. Nah, pro dan kontranya gimana? Jadi gini, pro-nya adalah kalian pada saat nyeri atau linu pemasangan behel tersebut, daya rasa dingin itu bisa menimbulkan kebas. Sehingga rasa dingin itu bisa mengalihkan rasa yang sakit pada saat penarikan behel tersebut. Tapi yang kontranya nih, pada saat kalian memasang behel ternyata ada gigi-gigi kalian yang sensitif. Nah, yang sensitif itu dikasih es dan manis, itu linu sekali. Jadi, perawatan behel adalah perawatan yang menyeluruh. Kalau yang linu-linu ditutupin dulu, ditambalin dulu, minta ditambalin dulu oleh dokter giginya. Yang bolong-bolong ditambalin dulu, supaya pada saat kalian mengalihkan rasa linu, ngilu, linu, sakit pada saat penarikan behel itu bisa teratasin dengan cara memakan atau meminum yang dingin-dingin dulu atau meminum es. Atau kalau misalkan benar-benar sensitif dan tidak ada lubang kondisi gigi dan mulutmu, jadi jangan sampai es deh, yang dingin-dingin aja, yang adem-adem aja, itu bisa mengalihkan atau mengurangi, meredakan rasa ngilu akibat pasang behel gigi tersebut. Nah, itu tipsnya. Oke? Ingat, di garis bawah ini tuh yang tadi ya. Kalau gigi yang berlubang, dia ditambal-tambalin dulu. Itu bahaya tuh. Bahayanya bahaya buat sendiri ya. Bukan bahaya nantinya jadi bengkak, bukan. Tapi, ya giginya berlubang, dikasih makan asam, dikasih makan dingin, makin sakit. Sedangkan cara-cara itu buat ngurangin linu untuk behel gigi tersebut. Dilema kan? Makanya nggak usah dilema sekarang. Udah langsung pastikan saja. Tambalin dulu gigi-giginya itu yang berlubang ya. Tambalin dulu, dicek-cek dulu gigi yang sensitif. Biasanya kalau yang sensitif itu sudah pasti terbuka di lapisan leher giginya nih. Tubuli dentinalisnya terbuka akibat pergerakan sikat gigi yang keras pada saat sebelum pasang behel. Jadi harus ditutupin semua dulu supaya tidak terlalu linu. Dan bisa mengatasinya dengan cara makan yang dingin-dingin tadi. Oke? Nah, begitu ya. Kita lanjut ke tips selanjutnya. Itu tips yang keberapa ya sekarang ya? Sekarang udah nyampe ke sekarang sudah nyampe ke tips yang ke-7. Beri kompres air dingin. Nah, kompres air dingin caranya
Kalian itu ambil handuk kecil bersih atau waslap, dikasih es batu sedikit aja, terus ditutup, digulung-gulung, ditempelkan ke bagian yang paling linut tadi. Supaya bisa lebih rileks dari saraf-saraf gigi yang mengalami penarikan-penarikan dari alat ortodontik tersebut. Nah, itu sebenarnya lumayan ampuh seperti itu ya. Selain diminum, nah bisa cara lain dengan esnya ditempelin di pipi ya. Pipi kanan, pipi kiri gitu ya. Terus kita selanjutnya ke tips yang ke-8. Tips yang ke-8, 9, 10, 11, dan 12. Ini tips yang wajib kita simak. Karena tips-tips ini berpengaruh dengan perawatan kedokteran gigi nih. Nah, tips yang ke-8 itu gunakan dental floss. Dental floss atau interdental brushing. Jadi, dental floss itu yang namanya floss kan benang. Nah, kalau ada celah-celah gigi yang sudah dipasangkan behel gigi, yang terselip sisa makanan, otomatis itu ada daya dorong dari sisa makanan tersebut di bagian-bagian kawat gigi tersebut. Kalau lama-kelamaan, gigi tersebut memang tidak menekan banget, cuman pada saat kita mengunyah yang lain, yang sisa makanan itu makin ke dalam dan makin sakit. Jadi, untuk membersihkan dari sisa makanan yang nyelap itu daya sikat gigi biasa yang konvensional itu kurang bersih biasanya. Ya, gimana mau bersih? Ditempel sikat gigi aja, udah bila sakitnya. Ya, sakit banget itu pasti. Kalau misalkan pakai behel ya sakit banget. Nah, ya halus-halus aja pelan-pelan. Kalau emang pakai sikat gigi ya pelan-pelan tahan. Terus pelan-pelan lagi tahan. Pelan-pelan lagi tahan. Dikaca lagi. Oh ternyata ini belum nih, masih ada sisanya sedikit. Coba lagi. Daripada yang pertama itu jangan. Itu akan menyakiti diri sendiri. Nah kalau misalkan yang pelan-pelan saja kurang cukup, maksimal menurut kita yang sedang pasang behel, itu bisa pakai benang gigi. Jadi benang giginya dimasukin, ditarik pelan-pelan saja. Nah, ada benang gigi yang dia sediaannya tuh seperti ada plastiknya dan biasanya melengkung gini, yang di bagian melengkung itu tajam, itu bisa diambil seperti fungsinya tusuk gigi ya. Tapi ingat, di situ yang bagian tajam dental floss tersebut itu biasanya lebih tipis dibanding dengan tusuk gigi, jadi lebih aman lah, lebih safe lah. Cuman tetap ya pakai cermin dibersihinnya. Terus yang bisa lagi dengan cara interdental. Interdental tuh ya memang ada sikat gigi ya, dia tuh runcing gitu khusus kecil, dimasukin tarik. Itu khusus untuk celah-celah gigi. Itu untuk menghindari penekanan pada saat sikat gigi menggunakan behel. Sikat gigi menggunakan behel kan seperti ini, yang seperti video sebelumnya saya jelasin. Ya, ternyata sikat gigi yang seperti ini banyak masukan sakit dok, sikat gigi seperti itu. Oke, sekarang saya kasih cara lain, itu tadi dengan benang gigi atau dental floss atau dengan interdental brushing. Pelan-pelan saja ya, tanpa ada tekanan. Ingat, prinsipnya pasang behel itu harus selalu bersih. Kalau sudah bersih, dilihat giginya berlubang, harus segera ditambal. Giginya harus dicabut, sisa akar harus segera dicabut. Karena apa? Karena itu adalah semua pencetus rasa-rasa sakit, bengkak, linu, dan itu akan menyebar. Rasa sakitnya bukan menyebar jadinya bolong-bolong semua, bukan. Tapi itu sebagai trigger. Jadi perawatan ortodontik balik lagi harus menyeluruh. Ya, harus menyeluruh. Seperti itu. Terus ini ada tips selanjutnya nih. Tips selanjutnya, kalian bisa menggunakan Orthowax yang sering dibahas atau yang sering saya jelaskan dan pernah dijelaskan di video sebelumnya. Orthowax itu ya kayak malam, tinggal dipotek aja, ditempelin, disematkan. Cuman kalau misalkan di bagian pipi ini kan biasanya ada tube yang nempel kegesek ke pipi. Kalau saat kita ngomong itu gesek-gesek jadinya sariawan.
Nah, itu terlalu tebal. Nah, ini saya ada solusi. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini pakai Vaseline. Ya, pakai Vaseline. Nanti saya tampilkan di video ini. Vaseline banyak sekali dijual bebas. Mungkin kalian juga tahu dan ada di rumah, khususnya perempuan ya. Nah, bisa kalian beli dan bisa kalian cari. Dioleskan ke Vaseline bagian yang linu-linunya atau yang kegesek-gesek karena adanya sariawan tersebut. Kasih Vaseline. Kalau misalkan dental wax itu memang tepat. Cuman kalau dental wax kan berasa tebal. Jadi kalau misalnya lagi ngomong gitu, apa itu sisa makanan gitu kan, takutnya seperti itu. Tapi kalau Vaseline itu benar-benar tidak terlihat gitu. Jadi itu tips ya, silakan sebarkan, ini baik sekali karena ini saya menemukan sendiri ya, karena kemarin tuh ada pasien yang pakainya itu, wah bagus, mantap gitu, pemikirannya luar biasa ya. Untuk kesehatan kenapa enggak dok? Oke siap gitu ya. Terus ini ada lagi yang ke-10 itu tadi ya menggunakan Vaseline. Terus yang ke-11 biasanya pakai kawat gigi itu langganan untuk sariawan atau bisa disebut kayak gusinya sobek gitu. Itu sudah hal yang terbiasa lah. Cuman kalau memang harus diobatin ya memang pakainya Kenalog aja ya, pakai salep Kenalog atau Aloclair. Jangan pakai yang tetes karena kalau yang tetes itu sifatnya membakar jaringan gusi yang nantinya akan menyebabkan masalah baru, takutnya seperti itu. Kita cari yang aman-aman aja deh, yang pakai gel saja, antara Kenalog atau Aloclair tadi. Nah, terus tips terakhir dari saya, supaya bisa mengatasi nyeri karena pasang behel gigi kalian. Apabila gusi kalian terlihat bengkak, seperti di video ini ya, gambarnya. Lihat di celah-celahnya di sini. Ini ngejendol-jendol gini bengkak, itu namanya bengkak. Itu berarti adanya karang gigi atau sisa makanan yang ke situ yang tidak bisa kalian bersihkan sendiri dengan sikat gigi atau dengan dental floss, malah kalian ditutik-cutik itu nggak bisa seperti itu. Jadi pada saat kalian kontrol, usahakan minta saran ke dokter gigi untuk dibersihin karang giginya secara rutin. Nah, di situ supaya pergerakan gigi pun akan menjadi maksimal. Tidak ada yang menghalangi seperti karang gigi lagi dan gigi pun bergerak bebas sesuai dengan rencana perawatannya. Nah, itu adalah tips yang saya share. Itu wajib kalian ketahuin untuk mengatasi nyeri, linu, atau bahkan sakit karena pemasangan behel gigi. Kesimpulannya adalah kalian jangan sampai ada rasa cemas, rasa takut, atau rasa ini lama banget dan sakit banget. Sabar dulu karena perawatan itu akan indah pada waktunya, akan rapi dan bisa membangun estetik gigimu dengan senyumannya jadi lebih oke lagi. Nah, kalau misalnya cara itu tetap nggak bisa, berarti memang mungkin cara ampuh yang terakhir adalah dengan menggunakan bahan obat analgetik. Contohnya nih, saya kasih tahu, bisa dengan ibuprofen, bisa dengan paracetamol tablet, ibuprofen tablet, paracetamol tablet, asamafenamat tablet, dan obat-obat analgetik atau pereda rasa sakit yang lainnya yang bisa terjual bebas atau kalian beli bebas tanpa resep. Mungkin di daerah saya atau di sini memang bisa tanpa resep, atau bahkan kalau misalkan kalian susah untuk mendapatkan obat tersebut, mungkin di daerah kalian lain, ya bisa minta resepnya ke dokter gigi kalian untuk meresepkannya. Oke, sampai di sini dulu. Ini sangat bermanfaat banget buat kalian, terutama buat yang sedang masang behel gigi. Saya doakan supaya cepat rapi. Saya doakan waktu-waktu kalian untuk kontrol itu tepat waktu, kooperatif. Dan saya terus selalu semangatin kalian untuk menjaga kebersihan gigi dan mulutnya supaya menuju gigi kalian yang rapi.
Oke? Ya, jangan lupa subscribe dulu. Ya kamu, subscribe dulu yuk. Ya, subscribe dulu channel saya. Dan bagikan informasi ini ke yang lainnya. Karena yang lainnya itu kasihan yang belum tahu gusinya pada karyawan, gusinya pada sakit. Info ini bisa membantu untuk mereka semua. Oke, dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya yang pastinya berkaitan dengan video ini. Oke, terima kasih dan salam sehat, gigi kuat.